berbahagia Severino dan Yunita. Orang tua, Bapak Mama saksi, kedua keluarga besar dari mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih. Mengapa Severino dan Yunita saling mengasihi? Inilah pertanyaan dasar mengawali permenungan kita di hari penuh syukur dan bahagia ini. Severino dan Yunita yang berbahagia. Satu kenyataan yang tidak harus kita pungkir, yaitu bahwa setiap kita pasti membutuhkan untuk dikasihi, butuh untuk diperhatikan, butuh untuk ditemani, butuh untuk dihibur, butuh untuk diterima, butuh untuk dimengerti, butuh untuk dimaafkan, butuh untuk dibantu, butuh untuk dihargai, butuh untuk didengarkan, dan masih banyak sederet kebutuhan yang tertanam di dalam diri setiap kita, khususnya dalam diri kedua mempelai ini. Yesus dalam terang Injilnya hari ini memberikan satu perintah yang bukan menjadi perintah yang baru untuk kita. Perintah ini adalah perintah yang begitu sering kita dengarkan bersama di dalam sabdanya sendiri yang tertuang di dalam kitab suci. Dan lebih khusus lagi, perintah ini barusan kita dengarkan bersama-sama dalam perayaan syukur penuh gembira di hari pernikahan kedua anak kita ini. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah kasih Tuhan ini membutuhkan ketulusan hati, ketaatan, dan pengorbanan dalam melaksanakannya. Dan justru perintah Tuhan inilah yang menghendaki agar kedua mempelai, kedua anak saudara dan saudari kita ini saling mengasihi. Sama saudara dan saudariku, umat Tuhan yang terkasih, mengapa Severino dan Yunita saling mengasihi? Mereka dua saling mengasihi karena perintah Tuhan ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah kasih Tuhan ini tidak dapat dipengaruhi oleh alasan apapun untuk kita sekalian, secara lebih khusus bagi kedua mempelai ini untuk tidak saling mengasihi. Melawan perintah kasih Tuhan sama artinya melawan Tuhan sendiri. Karena itu sebagai umat beriman, dan lebih khusus bagi kedua mempelai ini, bahwa kita cuma diminta agar setidak-tidaknya memiliki satu sikap dasar iman ini, yakni sikap iman yang taat. Di dalam sikap iman yang taat, kita menampilkan kemampuan sikap kita untuk mendengarkan Tuhan dan juga mendengarkan sesama kita.
Kedua, mempelai yang berbahagia. Orang tua, bapak mama saksi, saudara dan saudariku yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaknya kedua mempelai ini di hari pernikahan, hari berbahagia dan penuh syukur ini, mereka hendaknya ingat bahwa hampir semua pernikahan selalu diawali dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini justru kita awali di hari pernikahan penuh syukur pada hari ini. Masing-masing pihak berjanji untuk saling mengasihi sampai mau memisahkan. Namun tak dapat kita pungkiri bersama bahwa dalam kenyataan banyak pernikahan yang harus berujung dengan perceraian. Janji untuk saling mengasihi sampai akhir hayat pun terlupakan. Masing-masing hanya dapat mengingat kesalahan pasangannya sendiri. Mengapa segala sesuatu yang selalu diawali dengan kasih dan penuh kebahagiaan itu dapat berujung kepada kehancuran dan perpecahan, dan pada akhirnya terjadinya perceraian? Justru hal ini disebabkan karena kita tidak saling mengasihi. Kita tidak mendengarkan sabda perintah Tuhan tentang kasih itu, dan tidak tekun dan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Kasih Tuhan adalah hukum dasar, hukum yang menjadi kekuatan yang hendaknya selalu dipegang teguh oleh kita bersama, secara lebih khusus bagi kedua mempelai ini. Tanpa kekuatan kasih Allah di atas segala-galanya, kita hanya bisa mengasihi sesama dengan kasih manusia yang sifatnya sangat terbatas, dan lebih dari itu sifatnya egois. Dan justru disinilah manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan justru kasih manusia yang egois inilah yang telah membuat banyak pernikahan hancur dan berujung pada perceraian itu sendiri. Suami istri tidak lagi saling mendukung, tidak lagi saling membahagiakan, tetapi saling menjatuhkan tanpa memiliki satu sikap kerendahan hati, sikap tunduk, taat dan saling mendengarkan, dan sikap untuk menerima dan mengakui kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih. Kedua mempelai ini hanya bisa berhasil dalam melaksanakan perintah kasih Allah untuk membangun kesatuan hidup berkeluarga kalau keduanya selalu sungguh-sungguh tekun, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sabda kasih Tuhan, dan sungguh-sungguh melaksanakannya di dalam hidup harian mereka, hidup bersama mereka sebagai suami dan istri, sebagai satu keluarga. Kalau kedua-duanya sudah tidak mampu lagi untuk tunduk taat saling mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan suara pasangannya, maka bukan tidak mungkin percekcokan, perselisihan, dan kecemburuan itu pasti akan sungguh-sungguh tercipta di dalam kehidupan keluarga mereka. Karena itu ingatlah bahwa hari ini adalah sebuah hari bahagia, hari yang penuh rahmat yang kita syukuri dan kita rayakan bersama. Tidak hanya berkunjung atau bertepi di tempat ini, tetapi hendaknya perayaan syukur penuh gembira ini tetap selalu dirayakan di dalam hidup keluarga Anda sampai kekal. Dan hari ini juga Anda berdua
kekuatan yang paling pertama, kekuatan yang terutama di dalam hidup keluarga Anda. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam membangun hidup bersama Anda. Kalau Tuhan yang Anda imani sudah Anda lupakan, maka pelan-pelan Anda akan dihantam untuk melupakan pasangan Anda sendiri. Karena itu andalkanlah Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidup bersama Anda. Ingat, Tuhan hendak selalu menjadi orang pertama. Karena itu setiap tantangan, persoalan ataupun kesulitan yang dihadapi Anda dalam membangun hidup keluarga Anda, ingatlah, panggillah orang pertama yang Anda andalkan, yakni Tuhan itu sendiri. Bersama Tuhan Anda akan dimampukan untuk bisa keluar dari situasi sulit, situasi yang menantang, dan apapun bentuk persoalan dalam keluarga yang Anda hadapi. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan profesian buat Anda berdua dan selamat memasuki hidup keluarga baru. Tuhan memberkati Anda dan juga memberkati kita sekalian yang hadir mendukung mereka di hari bahagia penuh syukur.